masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
hanya untuk menyembah-Mu. Dan saat ini kami mengangkat suara kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Menyembah Engkau Raja kami. Engkau Allah kami yang hidup. Inilah syukur kami Tuhan. Inilah pujian kami bagi-Mu Yesus. Kami angkat suara kami ya Tuhan. Yesus. Kami sembahkan. Kami muliakan Engkau. Selama-lamanya Engkau Allah kami Tuhan. Keinginan kami hanya menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Yesus, segala keangkuhan kami hilang. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Dan kami datang dengan kerendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Silakan duduk kembali. Kita mau tetap bersuka di hadapan Tuhan. Di hadapannya yang kudus, di hadiratnya. Mari kita datang dengan ucapan syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan. Kita masuk gerbang Tuhan dengan pujian. Dan kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kami mau menyatakan akan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Dengan hati bersuka kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersuka, Masuk gerbangnya dengan pujian. gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Masmurlah bagi Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Menyembah Dia. Menyembah Dia. Masuk hadiratnya. masuk Dengan hati bersyukur. hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Gerbangnya Dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. bagi Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Tinggikan Dia. Tinggikan Dia. Saat hati bersyukur. hati bersyukur. Dan jiwa pun bersuka. Bersyukur Hadirat Allah nyata. Dalam pujian. Dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah. Dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. umatnya. Masuk hadirat-Nya
dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Gerbangnya dengan Haleluya. Bermasmurlah bagi Dia. Bermasmurlah bagi Nyanyikan Dia. nyanyian baru. Nyanyikan nyanyian Bersuka cita sekarang menyembah Dia. sekarang. Menyembah Dia. Yes. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Pujian, sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan yang kudus, kita terus bersuka bagi Tuhan. Kita mengangkat suara kita untuk Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kami mau terus datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia pencipta
seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapa kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Bapa. Kami mau menyatakan akan kebesaran-Mu, akan kuasa-Mu. Dan kami datang untuk terus menyembah Engkau Yesus. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berdalam gelap, Kau setia. Kau setia, Kau cahaya hidupku, hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata, Kau yang bertata, dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, Bapakku datang dan ku nyatakan Kau yang berkuasa, Kau yang dalam gelap Kau setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku, cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, Bapakku datang, Kaulah harapan kami Tuhan, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya.
Kami datang kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini. Menaikkan syukur dan pujian kami padamu. Engkau tidak hanya bersama kami sebagai Allah Immanuel, tetapi yang memberi kami kekuatan dan pengharapan. Sehingga dalam kekelaman sekalipun, kehadiran Tuhan nyata menopang kami. Dan hingga siang ini bisa kami ada, itu karena berkat penyertaan dan topangan dari Tuhan sendiri. Terima kasih, terpuji namamu. Saatnya kami akan membaca dan kami akan memikirkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hati yang mencintai firman-Mu. Tatkala kami baca dan memikirkannya, hati kami siap untuk menerima firman Allah, untuk memberkati masing-masing kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memikirkan atau merenungkan satu bahagian firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Saya akan bacakan untuk kita dan Bapak Ibu memperhatikan dari kitab masing-masing. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang banyak." Ulangi, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, demikian bacaan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah yang sebenarnya tidak lagi asing bagi kita. Cerita ini sejak sekolah minggu kita udah tahu dan bahkan sudah berkali-kali dihotbahkan untuk kita dalam pelayanan kita. Tetapi pagi ini kita akan mencoba memahami lebih jauh. Ada hal-hal yang penting bagi kita dalam perjalanan kita sebagai umat Allah hingga ke akhir tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hari atau minggu ini, minggu tanggal 24 ini adalah minggu terakhir dari bulan November. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu pertama dari bulan ke-12 atau akhir tahun. Nah, dengan 11 bulan kita jalani ibadah sepanjang tahun ini. Apabila satu bulan itu 4 kali pertemuan, maka dengan 11 bulan berjalan berarti
11 kali 4, 44 kali kita beribadah pada hari Minggu. Jika ditambah dengan ibadah tengah minggu, anggap saja tidak 11 bulan tapi 10 bulan. 10 kali 4 berarti 40 kali kita pertemuan dalam ibadah tengah minggu. Ya. Total dari pertemuan kita di 11 bulan kurang lebih 84 kali pertemuan. Ya. Pertanyaan terpenting adalah dari 84 kali pertemuan, apakah yang berubah pada diri kita akibat dari pertemuan itu? Sekali lagi, 84 kali kita bertemu dengan Tuhan. Pertemuan-pertemuan itu, adakah menghasilkan perubahan-perubahan yang kita rasakan dari karena Dia yang hadir bersama kita? Dalam Matius 18 ayat 20, Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti dalam setiap pertemuan kita berjumpa dengan Tuhan. Siapa kita? Kita orang yang punya kelemahan. Tidak ada orang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya keterbatasan. Kalau kita datang kepada Tuhan berarti kita butuh yang sempurna. Itulah Tuhan kita. Nah, 84 kali kita bertemu dengan yang sempurna. Adakah ada perubahan yang kita rasakan secara nyata pada masing-masing kita? Sehingga kita bisa katakan bahwa dari berbagai macam pertemuan, perubahan demi perubahan saya rasakan. Hingga di akhir tahun ini, saya mengalami perubahan seperti ini. Berarti ada evaluasi diri. Kalau sekian banyak kali kita bertemu dengan Tuhan dan tidak menghasilkan perubahan apa-apa, semua yang kita jalani hanya seremoni rohani saja yang tidak berdampak apa pada kita. Sedangkan Dia hadir untuk kita, mau merubah kita, menyempurnakan kita. Sehingga kalau sekian banyak kali kita menjumpainya atau Ia menjumpai kita, untuk kitalah Ia datang. Tapi ternyata kita tidak mengalami apapun dari kehadirannya dengan perubahan-perubahan yang mestinya dihasilkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Perlu perenungan untuk hal semacam ini. Nah, bacaan atau renungan kita hari ini temanya adalah dari seorang pencuri menjadi seorang pemberi. Kisahnya itu dengan Sakeus. Ya, kalau dulu dia seorang pencuri, lalu sekarang dia menjadi pemberi. Berarti ada sesuatu yang ada dalam kehidupannya Sakeus, sehingga terjadi sebuah perubahan. Dan perubahan itu terjadi tatkala dia bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus terjadi perubahan. Akibat perubahan, dulu mencuri, sekarang menjadi seorang yang memberikannya untuk sesama demi kemuliaan bagi Tuhan. Ini bukan soal memberi atau tidak memberi, tapi ini berkaitan dengan sebuah perubahan nyata yang terjadi pada diri Sakeus. Dan akibat perubahan itulah muncul satu reaksi. Dulu mencuri, sekarang menjadi pemberi. Nah, kita akan lihat bersama dari bahagian firman Tuhan ini, perubahan apa sebetulnya yang terjadi pada Sakeus yang menyebabkan ia bisa punya perilaku seperti ini. Ungkapan perilaku itu hanyalah akibat dari sebuah perubahan mendasar yang dialami oleh Sakeus akibat dari ia bertemu dengan Tuhan. Saya baca ayat 8. Dikatakan begini.